Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Awal Afrensyah, NIM 1916047, Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai analisis variabel pembelajaran matematika. Dalam hal ini yaitu mata pelajaran persamaan kuadrat. Nah, adapun model analisis yang akan saya bahas pada hari ini yaitu taksonomi variabel pembelajaran menurut Regel. Nah, menurut Regel ada 3 variabel pembelajaran. Yang pertama yaitu variabel kondisi, variabel metode, kemudian variabel hasil. Nah, variabel kondisi ini terdapat 3 poin, yaitu tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala dan karakteristik bidang studi, kemudian karakteristik siswa. Kemudian variabel metode. Nah, variabel metode juga terdapat 3 poin, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, kemudian strategi pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu variabel hasil. Nah, variabel hasil ini meliputi efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Nah, langsung saja kita masuk kepada hasil analisis yang saya lakukan. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, persamaan kuadrat ini adalah persamaan dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Maksudnya variabel yang dimiliki oleh persamaan ini memiliki pangkat 2 atau pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, adapun bentuknya yaitu AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, yang dimana A ini adalah koefisien variabel tertinggi, dia adalah koefisien variabel, dan C adalah konstan. X pangkat 2 adalah variabel berpangkat, kemudian X adalah variabel tanpa pangkat. Selanjutnya kita masuk kepada metode variabel kondisi. Poin pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan daripada mata pembelajaran persamaan kuadrat adalah agar siswa mampu memahami bentuk persamaan kuadrat, rumus fungsi persamaan kuadrat, bentuk-bentuk penyelesaian persamaan kuadrat, baik itu berupa metode grafik, pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, rumus ABC, dan lain-lain sebagainya, serta agar siswa mampu mengaplikasikan pemahaman tentang persamaan kuadrat dalam menyelesaikan soal yang diberikan dengan persamaan kuadrat. Poin yang kedua itu karakteristik siswa. Nah, karakter siswa pada umumnya tentunya beragam. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa siswa yang memiliki karakter aktif dan ada juga yang pendiam. Tentunya hal ini yang membuat perbedaan pemahaman yang diperoleh dari setiap siswa. Selanjutnya itu poin yang ketiga, kendala. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran persamaan kuadrat. Di antaranya itu kurangnya antusias belajar dari setiap siswa. Kemudian perbedaan pemahaman, dalam artian siswa tidak memahami secara jelas materi yang disampaikan namun tidak bertanya. Kemudian selanjutnya itu kecenderungan siswa yang hanya meniru pengerjaan soal yang telah diberikan, sehingga pada saat mendapati soal yang berbeda dengan contoh yang diberikan, maka akan memperoleh kesulitan dalam pengerjaannya. Kemudian yaitu
kendala yang selanjutnya itu perbedaan gaya belajar dari setiap siswa. Selanjutnya kendala utama yaitu adalah bagaimana cara menyelesaikan daripada persamaan kuadrat ini serta bagaimana langkah-langkahnya. Nah, untuk meningkatkan antusias belajar para siswa dan pemahaman materi itu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap guru. Selanjutnya itu variabel metode. Poin pertama itu strategi pengorganisasian pembelajaran. Dalam pembelajaran persamaan kuadrat, seorang guru memilih mengajar secara konvensional, di mana guru bertindak sebagai penyedia informasi. Nah, adapun strategi yang dapat digunakan yaitu penyampaian materi dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Kemudian memberikan contoh-contoh soal yang tingkat kesulitannya berbeda-beda. Kemudian melakukan diskusi serta melakukan tutor sebaya. Karena kebanyakan siswa lebih mudah atau lebih cepat memahami materi pelajaran jika dijelaskan atau disampaikan oleh teman-temannya sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Secara umum penyampaian materi pembelajaran sangatlah tergantung dari jenis materi yang disajikan. Adapun strategi penyampaian yang dapat digunakan yaitu pembelajaran diawali dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan pemberian motivasi-motivasi yang membangun kepada siswa agar semangat dan antusias belajarnya semakin meningkat. Kemudian dalam penyampaian materi dengan menggunakan bahasa sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian poin yang ketiga itu strategi pengelolaan pembelajaran. Agar materi yang disampaikan memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, maka siswa dapat diberikan tugas pengerjaan soal yang dikerjakan di rumah agar pemahaman siswa terhadap materi semakin bertambah dengan diberikannya soal-soal yang harus dikerjakan. Selanjutnya itu variabel hasil. Nah, keefektivitasan suatu pembelajaran dapat diukur melalui pencapaian hasil belajar siswa. Adapun hasil pembelajaran yang diperoleh berdasarkan analisis saya yaitu pertama, antusias belajar siswa semakin meningkat. Yang kedua, siswa memahami konsep dasar persamaan kuadrat, dalam hal ini pengertian dan bentuk umum. Kemudian yang ketiga, siswa memahami metode-metode penyelesaian persamaan kuadrat. Kemudian yang terakhir yaitu siswa mampu menyelesaikan soal persamaan kuadrat yang diberikan. Nah, itulah tadi hasil analisis perencanaan pembelajaran dalam mata pelajaran persamaan kuadrat yang saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.